semua, setelah sebelumnya kami berkesempatan untuk melakukan sesi first ride all new Honda CBR 150R ini di sirkuit internal AHM. Kali ini kami melakukan tes lengkapnya dari motorsport 150cc ini yang bertampang Moge Look. Nah, tidak seperti review biasanya, kali ini kami akan membawa motor ini berkeliling di dalam kota dan juga keluar kota. Mau tahu bagaimana keseruannya? Selamat datang di channel Autorider dan selamat menonton. All new Honda CBR 150R ini dipasarkan termurah mulai dari Rp35.900.000 on the road Jakarta. Dan pertama kita bahas soal desainnya, tapi kami tidak akan membahas lebih panjang dan lebar karena Anda bisa menyaksikan detail desainnya di link video di atas ini. Jadi secara keseluruhan sekarang all new Honda CBR 150R ini memiliki tampilan yang mirip dengan CBR 250RR. Itu bisa dilihat dari lampu depannya dan juga lampu belakangnya. Dan Honda mengklaim bahwa khususnya di lampu belakangnya, dia memiliki komponen yang sama dengan CBR 250RR. Dan di depan terdapat kaki-kaki yang kekar. Sekarang dia sudah menggunakan suspensi upside down SFF BP, juga monoshock di belakang. Nah, kemiripan tadi pun membuat CBR 150RR ini bisa menggunakan lampu aftermarket yang sama seperti CBR 250RR. Nah, di sini lampunya juga bertumpuk, ini bisa dilihat. Lalu kalau yang model stop lamp 3-in-1 ini kurang lebih seperti ini. Jadi bisa saling tukar-menukar. Sebelum mengeber CBR 150R terbaru ini keluar kota, kami pun mencobanya langsung untuk berkendara harian. Saat dikendarai, tarikan mesin di putaran bawah dan menengah cukup responsif. Apalagi, fitur assist and slipper clutch-nya membantu perpindahan gigi terasa sangat halus, khususnya ketika menurunkan gigi. Secara dimensi, meski memiliki bodi yang lebih lebar dari generasi sebelumnya, CBR 150R terbaru ini masih enak dikendarai harian. Ketika digunakan bermacet-macetan atau selap-selip sekalipun, motor ini sangat mudah dikendalikan. Beralih ke kaki-kaki, yang tentunya istimewa dari CBR 150R ini adalah suspensi depan upside down Showa Spirited Function Fork Big Piston atau SFF BP. Suspensi ini pun terasa mumpuni ketika melibas jalanan. Meski mengusung tampilan sebagai sebuah motor sport full fairing, ternyata suspensi CBR 150R terbaru ini terasa cukup empuk. Namun demikian, suspensinya masih terasa mantap untuk diajak bermanuver sesuai keinginan pengendara. Motor pun terasa cukup nurut ketika diajak berbelok ke sana kemari. Nah, itu tadi soal impresi berkendaranya. Lantas, bagaimana dengan konsumsi bahan bakar di dalam kota serta data akselerasinya? Kami pun melakukan pengetesan bahan bakar dengan metode full to full serta gaya berkendara EconoRide. Adapun bensin yang digunakan beroktan 92, tekanan angin ban sesuai dengan standar, dan kecepatan dibatasi tak lebih dari 70 km per jam. Hasilnya, konsumsi bensin CBR 150R menggunakan metode full to full menghabiskan sebanyak 41,5 km per liter. Sementara itu, konsumsi bahan bakar di MID menunjukkan angka 63,2 km per liter. Oke, itu tadi soal konsumsi bensinnya. Nah, bagaimana dengan akselerasinya? Berbekal mesin serupa dengan generasi sebelumnya, CBR 150R terbaru ini mampu mencatatkan waktu 15,5 detik untuk akselerasi 0-100 km per jam. Hasil ini sendiri didapatkan menggunakan peranti Race Logic Performance Box. Sementara itu, pada putaran menengahnya, yakni 40-60 km per jam, diraih selama 2,2 detik, dan 60-80 km per jam membutuhkan waktu 3,5 detik. Data akselerasi lengkapnya dapat Anda lihat di tabel berikut ini. Uniknya, CBR 150R terbaru ini memiliki beberapa keunikan. Di antaranya seperti rantai yang masih berisik nih, mirip dengan generasi CBR sebelum-sebelumnya. Dan juga yang sedikit mengurangi tampilan gantengnya adalah
posisi plat nomornya yang berada di bagian windshield depan. Jadi terkesan agak terlihat seperti motor yang tengah dikompres. Tak lengkap rasanya hanya menjajal CBR 150R terbaru ini di dalam kota. Kami pun langsung membawa motor ini berjalan sedikit agak jauh ke kawasan sekitaran Jawa Barat. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk langsung aja cobain. Oke, perjalanan kita mulai dari kawasan Bogor. Dan ini kita akan coba motornya berjalan agak jauh ke daerah Sukabumi. Terus di perjalanan ini juga tadi trip A-nya sudah saya nolin. Dan nanti kita bisa hitung konsumsi bahan bakar rata-ratanya seperti apa, apakah cukup irit atau enggak. Oke, kita mulai perjalanannya. Nah, itu tadi soal desain dan juga sedikit perjalanan kita dari Bogor. Terus sekarang ini lagi istirahat dulu di sekitaran Cibadak. Dan sambil istirahat kita coba bahas soal mesinnya. CBR 150R ini dia dibekali mesin 149,16 cc, 4 tak DOHC, dan dari mesin berukuran bor kali struk 57,3 kali 57,8 mm, tenaga yang dihasilkan itu sebesar 17,1 PS pada 9.000 rpm. Dan torsi maksimalnya itu sebesar 14,4 Nm pada 7.000 rpm. Nah, kurang lebih spesifikasi mesinnya seperti itu, dan rasanya juga seperti klaim Honda, dia berkat sedikit ubahan, jadi di putaran bawah sampai menengahnya itu dia lumayan responsif, jadi enak banget buat diajak keliling kota, apalagi dibawa ke luar kota kayak gini. Terus gimana keseruannya nanti? Ikutin terus perjalanan ini. Oke, lanjut lagi perjalanan. Sekarang tadi habis istirahat di pom bensin sekitaran Cibadak. Ini sekarang jam 10.24. Terus jarak yang udah ditempuh sekitar 43,8 km nih tadi dari Bogor, dari Jalan Pajajaran. Ini jalanannya agak macet, terus juga rame dengan truk-truk besar. Sejauh ini impresinya pakai CBR 150R terbaru ternyata cukup nyaman. Selain digunakan untuk riding di dalam kota, keluar kota juga ternyata cukup menyenangkan motornya. Apalagi seperti yang saya sudah bilang tadi soal mesinnya, dia tenaganya cukup responsif dan dipakai untuk macet-macetan seperti ini, atau biasanya kita pakai untuk stop and go, itu cukup mumpuni tenaganya. Jadi keluaran tenaga dari mesin yang sama dengan generasi sebelumnya terbilang masih cukup lah untuk perjalanan luar kota seperti ini. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau sudah sampai di lokasinya. Penasaran kan mau kemana?
Setelah berjalan sekitar 50 km, bagaimana dengan kaki-kakinya? Nah, ini di luar dugaan banget. CBR 150R ternyata suspensinya cukup empuk berkat suspensi upside down yang barunya ini di depan, yang Showa SFF BP atau Spirit Front Fork Big Piston. Ini terasa banget empuk. Terus juga monoshock di belakangnya juga empuk. Jadinya sensasi berkendaranya ini, walaupun tampilannya motorsport, tapi rasanya seperti menaiki sebuah naked bike yang memang suspensinya empuk gitu. Terus walaupun suspensinya empuk, tapi handlingnya ini nggak bisa dipandang sebelah mata karena mengusung konsep total control. CBR ini handlingnya cukup menyenangkan, apalagi dipakai untuk selap-selip di kemacetan kayak tadi, terus juga untuk menikung. Rasanya tuh nurut banget motor mau diajak kemana. Terus bagian remnya, ini remnya juga pakem banget. Apalagi di depan remnya juga keduanya nih sudah dilengkapi dengan ABS yang tentunya menambah keamanan dan keselamatan saat berkendara. Untuk hard braking juga tergolong masih enak. Terus sebagai fitur keselamatannya dia juga sudah dilengkapi dengan emergency stop signal. Jadi ketika berhenti mendadak, dia lampu sennya akan otomatis menyala untuk memberi tahu pengendara di belakang bahwa kita melakukan pengereman darurat. Nah, ini perjalanan sudah memasuki sekitar pukul 11 siang dan jalanannya sudah agak kosong, jadi lumayan menyenangkan. Ya, namanya juga touring pelan-pelan. Ini nanti lokasinya juga dekat banget dari Jakarta. Mungkin bagi Anda yang bingung mau motoran kemana ya, ada alternatif selain ke puncak, ini bisa menjadi salah satu pilihannya. Nanti kita lihat bagaimana lokasi tujuannya. Kita sudah sampai di Pondok Halimun. Nah, ini kita sampai di wisata Pondok Halimun. Kita beli tiket dulu. Iya, sekalian sama belakang, Pak. Oh, itu berapa motor? 3. 30. Ya, di belakang. Nah, ini harga tiketnya tuh. Motor 10.000, terus mobil 25.000. Kalau mau jalan kaki juga bisa tuh 5.000. Kasih, Pak. Oke, tadi setelah dicoba menjajal jalur on-road biasa yang aspal mulus, pastinya CBR 150R ini cukup mumpuni sebagai sebuah motorsport full fairing. Tapi kali ini motor
Honda CBR 150R ditantang untuk melewati jalan yang agak bebatuan dan juga bergelombang seperti ini. Nah, bagaimana rasanya? Ternyata redaman suspensi tadi juga masih sangat empuk, masih terbilang ya bisa dimaklumi untuk sebuah motorsport melewati jalur yang agak berantakan seperti ini. Masih nyaman motornya dikendarai, terus juga handlingnya juga enak banget. Lalu tenaganya juga enak untuk nanjak-nanjak ke jalur pegunungan seperti ini. Putaran bawahnya lumayan untuk ngangkat. Nah, kita lihat nih jalanan depannya seperti apa. Oh iya, jalur ini juga bisa dilewati untuk mobil. Jadi bagi Anda yang mungkin mau ke sini selain motoran, bisa juga menggunakan mobil. Tadi harga tiket masuknya juga udah ada di depannya. Lumayan buat refreshing sejenak. Oke, nah ini kita udah sampai di Bumi Perkemahan Baru Halimun. Jadi ini batas sampai motor yang terakhir bisa masuk. Dan dari Bogor tadi perjalanan kurang lebih sekitar 77,5 km. Lalu coba kita lihat rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu dia 45,6 km per liter. Wah, lumayan irit juga ya. Dan tadi di jalan dengan bensin yang ada, saya melakukan pengisian bensin sekitar Rp30.000 untuk round 92. Jadi kurang lebih seperti ini tujuan akhirnya. Terus bicara sedikit soal mesin dari CBR 150R ini, dia untuk panas mesinnya tergolong sangat minim ya, jadi nggak terasa panas sama sekali. Apalagi pas selama jalan tadi juga suhunya normal-normal aja, nggak terasa panas di kaki, mau di kiri ataupun di kanan. Jadi aman, terkendali, dan motor ini juga rasanya enak banget sih. Cocok buat touring-touringan kayak gini nih. Kalau emang lagi bosan dalam kota, bisa keluar kota yang jaraknya deket. Mungkin Anda bosan dengan sekitaran Jakarta aja kayak Nitride gitu atau San Mori. Salah satu opsinya bisa ke Pondok Halimun Salabintana ini. Oke, yuk kita parkir dulu yuk.
Oke, itu dia tadi riders bagaimana perjalanan kami melakukan test ride dari Honda CBR 150R ini menuju ke Pondok Halimun, Salabintana, daerah Sukabumi, dan kurang lebih seperti itu impresinya bisa Anda saksikan tadi. Lalu kesimpulannya adalah motor ini merupakan motor sport 150cc yang cukup nyaman digunakan, apalagi untuk digunakan di luar kota, dan juga suspensi barunya ini ternyata cukup empuk, ditambah lagi tak hanya untuk berkendara di dalam kota tapi juga di luar kota, bahkan di jalan hancur sekalipun. Tapi sayangnya mungkin ada sedikit masukan untuk AHM ya. Jadi di bagian speedometer itu dia bagian indikatornya, di bagian bawahnya itu kalau siang nggak terlalu kelihatan. Jadi semoga AHM memberikan peningkatan di sektor tersebut. Oh iya, selain tiket yang ada di depan sana tadi, untuk masuk ke wisata Pondok Halimun ini Anda dikenakan tiket tambahan sebesar Rp8.500 untuk sekedar berwisata di sini. Dan di sini juga ada air terjun di atas sana, Anda juga bisa camping. Jadi bisa sekalian foto-foto di sini juga. Ya, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel Outrider, dan main-main juga ke website kami di www.outrider.com dan juga Instagram kami di @outrider.com. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.